cerita malam Jumat gelap mulai bicara rahasia terbuka. Ini ceramah, dengarlah bila kau kuat. Tak semua yang datang dari dunia yang sama. Cerita malam Jumat. Selamat datang di Ceramah Cerita Malam Jumat. Malam ini kita akan mendengarkan kisah yang berasal dari seseorang. Sebut saja namanya Gilang. Sebuah cerita ketika ia masih berumur 10 tahun tentang sebuah pohon belimbing yang tidak pernah benar-benar sunyi. Namaku Gilang. Aku tinggal di sebuah gang kecil di kota B. Gang sempit yang ramai di siang hari, tapi berubah menjadi sangat sunyi ketika malam tiba. Setiap sore sampai malam, aku hampir selalu bermain dengan dua sahabatku, Dewi dan Salma. Biasanya kami berkumpul di teras rumah Om Mamat yang letaknya tepat berseberangan dengan rumah Nenek Rida. Di depan rumah Nenek Rida itu, berdirilah sebuah pohon belimbing tua. Sangat besar, rimbun, dan jauh lebih tua dari usia kami bertiga. Malam itu, setelah sholat Isya, aku kembali keluar rumah. Dewi dan Salma sudah duduk di teras menungguku. Kami bermain kartu, mengobrol apa saja, dan tertawa keras tanpa memikirkan waktu. Saat itu, gang terasa sunyi sekali. Hanya suara kami yang terdengar memenuhi malam. Di tengah tawa itu, tiba-tiba aku mendengarkan sesuatu. Suaranya lirih, seperti seseorang sedang menyenandangkan tembang Jawa. Aku pun langsung berhenti tertawa. Kutajamkan pendengaranku. Kalian dengar gak? Tanyaku pelan. Suara siapa itu? Kayak ada yang nyanyi. Dewi dan Salma ikut mendengarkan, lalu hanya menjawab santai. Iya, dengar. Mungkin Nenek Farida yang nyanyi. Salma pun ikut menimpali. Iya, suaranya bagus kok. Tapi saat suara itu makin jelas, tubuhku justru merinding. Aku sadar akan sesuatu. Nenek Farida itu bukan orang Jawa, kataku terbata. Beliau cuma bisa bahasa Bugis karena memang asli dari Bugis. Gak mungkin nyanyi tembang Jawa sefasih itu. Belum sempat aku melanjutkan, Salma tiba-tiba mencengkram lengan Dewi. Dew, itu apa di atas pohon belimbing? Aku pun otomatis menoleh. Awalnya, hanya bayangan samar yang bergoyang pelan. Tapi, setelah beberapa detik, mata kami terbiasa dengan gelapnya malam itu. Aku melihatnya. Sesuatu tergantung di dahan pohon itu, berayun pelan, mengikuti suara senandung yang masih terdengar. Kaki yang putih dan pucat. Kaki itu menggantung tepat di atas batang pohon, seolah tubuhnya duduk di dahan, sementara kakinya terjulur ke bawah. Dewi syok menutup mulut. Salma perlahan mundur. Aku
Aku hanya bisa menelan ludah. Tubuhku kaku. Lalu, kami melihat sosoknya lengkap. Seorang perempuan berambut sangat panjang. Bajunya putih kusam, duduk di dahan pohon belimbing itu. Rambutnya tergerai sampai menyentuh daun-daun. Ia menyanyikan tembang Jawa. Dengan suara lirih yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Kuntilanak. Ya, itu adalah kuntilanak. Aku merasa jantungku seperti berhenti. Dewi gemetar. Salma hampir jatuh. Perempuan itu tiba-tiba berhenti bernyanyi. Kepalanya yang menunduk perlahan terangkat. Aku tidak akan pernah lupa wajahnya. Matanya gelap pekat, wajahnya pucat, dan senyumnya melebar. Terlalu lebar, tidak manusiawi. Kemudian tawanya pecah, menggema di seluruh gang. Aku menjerit dan langsung berbalik lari. Begitu juga Dewi dan Salma. Kami berlari sekencang-kencangnya. Napas hampir putus. Rasanya apapun yang ada di pohon itu mengejar kami. Rambutnya mengepak seperti sayap. Di ujung gang, kami hampir menabrak seorang bapak tua yang tak lain tak bukan adalah Pak Agus. "Hei, kalian kenapa teriak-teriak? Ini sudah malam," bentaknya. Aku tidak bisa langsung bicara. Nafasku berat. Akhirnya aku hanya bisa menunjuk ke arah pohon belimbing itu dan mengeluarkan suara yang bergetar. "Pak, tadi di pohon itu ada kuntilanak. Dia nyanyi, Pak. Terus ngejar kami." Anehnya, Pak Agus tidak terlihat terkejut. Ia malah menghela napas panjang, seolah tahu sesuatu yang tidak kami ketahui. Makanya, jangan main malam-malam, apalagi sambil tertawa yang keras. Kalian itu sudah mengganggu dia yang tak terlihat, katanya pelan. Aku dan kedua temanku hanya bisa saling menatap. "Dia siapa, Pak?" tanyaku tak berani mendekat. Pak Agus memandang ke arah pohon yang kini tampak biasa saja. Pohon itu sudah ada sejak lama. Dulu pemiliknya perempuan bernama Bi Sumi. Orangnya punya ilmu dan katanya selalu selamat dari apapun karena ia memelihara sesuatu. Aku meneguk ludah. "Memelihara apa itu, Pak?" Pak Agus membalas dengan lirih. "Kuntilanak." Dia menaruhnya di pohon belimbing itu. Dewi sontak kaget. Tidak bisa berkata apa-apa. Salma mendekat padaku dengan gemetar. Pak Agus melanjutkan, "Kalian sering main dan ambil buah belimbing di situ kan? Ya, kalian cuma beruntung selama ini. Tapi malam ini dia merasa kalian terlalu berisik. Aku
Aku menatap pohon itu sekali lagi. Gelap, sunyi, tapi rasanya ada yang mengintip dari balik dedaunan ributnya. Malam itu aku pulang dengan kaki yang sangat lemas dan dada yang berdebar tanpa henti. Dan sejak hari itu, tidak satupun dari kami yang berani mendekati pohon belimbing itu lagi, bahkan di siang hari. Kadang, sebuah pohon bukan hanya tempat untuk berteduh. Bisa jadi, ada sesuatu yang berteduh di dalamnya. Dan mereka tidak suka suara tawa, terutama tawa anak-anak. Sampai bertemu lagi di Ceramat, cerita malam Jumat berikutnya.